Nggak pernah mereka memimpin. Mereka ingin memimpin Indonesia dengan ideologi komunis, ya, ideologi komunis, sedangkan politiknya sentralistis, diktator proletar. Tidak ada partai lain, hanya satu partai, partai komando. Dan kemudian ekonomi BUMN. Sedangkan sosialnya dia tidak mandiri, tergantung kepada perintah-perintah dari komando dari partai. Sedangkan budayanya adalah budaya tertutup. Itu adalah ciri-ciri komunis. Jadi ada dua di sini. Ideologi dua hanya di dunia, lainnya bagian lainnya itu. Islam bukan ideologi. Islam itu adalah wahyu. Islam bukan agama, adalah din. Kalau agama itu tidak kacau untuk urusan akhirat, kita berdoa saja. Tapi kalau Islam tidak, din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku hanya ridha, aku telah sempurnakan dinmu. Din itu tata kehidupan, din. Bukan agama, tapi agama plus. Islam itu agama plus, urusan dunia dan urusan akhirat. Ya, wa bataghi fi ma atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kamu yang akhirat itu, tapi jangan lupa duniamu. Urus akhirat juga urus dunia. Itulah Islam. Itu ya. Jadi kita bedakan mana ideologi. Di dunia itu hanya dua ideologi. Yang lainnya itu merupakan sempalan-sempalan atau bagian-bagian lain. Pertama, ideologi individualis. Individu, dia mikirkan dirinya sendiri. Orang lain nggak dipikir. Pokoknya saya mau berbuat apa, itu urusan saya. Hak asasi manusia urusannya jangan diganggu. Ideologi individualis. Ya, kemudian politiknya apa? Ini kita basis ada dua. Semua kehidupan itu basisnya adalah ideologi ataupun petunjuk-petunjuk agama. Ideologi ini spiritnya adalah agama atau teori pemikiran manusia. Di atas ideologi itu ada politik. Di atas politik itu ada ekonomi. Di atas ekonomi ada sosial. Di atas sosial ada budaya. Pengaruh basis ideologi ini akan mempengaruhi bentuknya politik apa, wajahnya ekonomi apa, kehidupan sosialnya apa, dan budayanya apa. Ini sangat berpengaruh. Jadi kita harus bisa bedakan nanti duanya, antara komunis dan individualis. Dan di mana posisi Islam? Kemudian di mana posisinya Islam di Indonesia sekarang ini? Saya akan terangkan secara cepat bahwa kita berbahaya menghadapi bahaya komunis, termasuk bahaya individualis. Individualis politiknya itu adalah liberal. Jadi bukan ideologi liberal, bukan ideologi, tapi politik. Ideologi individualis. Individualis ini adalah Auguste Comte sebagai pemikirannya. Sedangkan komunis itu ada tiga pemimpin yang mencetuskan komunis, manifesto komunis. Karl Marx, ada Hegel, ya, ada Engels. Itulah namanya Marheim. Singkatan Marheim itu singkatan dari Marx, Hegel. Itu tentang masalah ekonomi. Engels masalah sosial. Marx juga sama. Ini bergabung membentuk namanya komunisme. Sedangkan Auguste Comte ini membentuk nama individualis. Jadi harus kita bedakan. Sedangkan komunis individualisnya politiknya liberal. Ya, bangsa demokrasi, itu politik mereka. Ya, bangsa yang kita hadapi seperti Amerika dan Inggris. Itu, tetapi setelah dia politik liberalis, ekonomi apa? Ekonomi kapitalis, yang punya duit take all. Dia punya, mau ambil tambang, mau ambil hutan, mau ambil properti, mau segala macam diambil sendiri. Tidak ada yang bisa menahan dia karena punya uang. Nah, sosialnya apa? Mandiri dia, nggak tergantung dia, tidak tergantung pada pemerintah, tidak tergantung siapapun, dia punya uang. Budaya terbuka. Apa mau saya lakukan? Mau lesbian, mau lakukan, mau LGBT, mau telanjang di pantai, mau apa, nggak boleh ada yang melarang. Itulah budaya mereka. Terbalik dengan komunis.
yang dari Karl Marx. Komunis ini politiknya adalah diktator proletar. Tidak ada partai lain kecuali partai komunis. Tidak ada boleh berbicara kecuali pemerintah dan partai. Dan kemudian dia punya ekonomi BUMN. Tidak ada perdagangan bebas. Dia kendalikan semuanya. Nah, dia punya sosial. Dia tergantung kepada bantuan pemerintah, tergantung bantuan partai. Budayanya tertutup, nggak bisa dia bicara macam-macam, nggak bisa dia, ya sama dia nggak boleh dia orang telanjang di mana-mana, nggak boleh LGBT diam-diam boleh mereka. Nah, ini dua harus kita bedakan. Dua inilah semuanya dari orang Yahudi, pimpinan Yahudi, dua ideologi ini, individualis dan ideologi komunis sama dua ini dari orang komunis. Nah, dua-duanya berbahaya. Bagi Islam dua-duanya berbahaya. Tapi yang paling berbahaya adalah komunis. Kalau yang ideologi individualis masih memberikan kehidupan sama kita asal kita kuat. Pokoknya struggle for life, survival of the fittest, perjuangan mati-matian, bunuh orang, ya mereka bisa menembak orang, membunuh orang seperti di Amerika itu. Nah, kalau ke komunis kita ketahui karena diktator proletar dan sentralistis, agama itu tidak boleh. Ini pernyataan siapa? Dari Lenin. Pelaksana dari Marxisme dari komunis ini, pimpinan Marxis itu ada Marx, Hegel dan Engels, yang katanya Bung Karno, Marhain. Bung Karno di dalam pernyataannya, ya, sama wartawan dari Amerika mengatakan sekitar tahun 62 sama 65 bahwa Marhain itu adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Makanya Bung Karno membuat yang namanya Nasokom, Nasional Agama Komunis. Ini ideologinya Bung Karno. Ini ideologinya Bung Karno yang diterapkan melalui Pancasilanya tanggal 1 Juni. Ada ketuhanan yang paling bawah, depannya sosiodemokrasi, sosioekonomi, diperas lagi menjadi 3, diperas lagi menjadi gotong-gotong, tidak ada ketuhanan. Ini pikiran-pikiran Bung Karno seperti itu. Jadi untuk kita ketahui kenapa kita menghadapi ini. Nah, kita sekarang topiknya adalah tadi sudah sebutkan individualis itu juga berbahaya. Yang sekarang ekonomi kita liberalis, siapa yang punya uang dia bisa ambil semua. Tanah, properti, semuanya tidak diberikan kesempatan bagi rakyat miskin, maka jomplang ekonomi kita. 3 orang kaya terkaya di Indonesia, asetnya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia. Taipan dari 3 itu orang. 9 orang sama dengan kekayaannya seluruh Indonesia dia miliki. 9 Taipan. Nah, inilah yang namanya individualis. Jadi dia berpikir bagaimana dia bisa ambil itu, tidak ada lagi bangsa pertukuan rakyat, tidak ada KPR, tidak ada yang berbentuk yang bantuan kepada rakyat. UKM nggak peduli dia. Ini yang berbahaya juga. Sekarang menguasai Indonesia, menguasai dunia. Individualis, kapitalis, liberalis, kapitalis. Dia mandiri, kemudian terbuka, dia punya budaya. Ini yang menguasai dunia sekarang. Arasnya di dunia sekarang. Tidak bisa kita membendungnya. Nah, yang komunis mereka bersaing. Apa sebab komunis? Di Eropa pada abad ke-18 itu buruh dan tani oleh kaum berduit, orang-orang kaya, dikasih makan tidak cukup untuk hidup. Maka dilawanlah bentuk keluar itu individualis, bentuk individualis dilawan sama komunis. Kenapa orang semua mau kaya? Mereka mau inginnya sama rata sama rasa. Orang kaya tidak diperlukan. Kemudian kita bisa sama-sama merasakan kehidupan. Itu doktrin komunis. Memperhatikan kaum duafa, memperhatikan kaum miskin. Itu ideologi mereka. Karena menghadapi ideologi individualis yang serakah. Itu di Eropa, terutama di Jerman. Dilawan sama Karl Marx, Hegel, Engels. Kemudian bentuklah namanya manifesto komunis, doktrinnya. Bagaimana cara tata kehidupan ekonomi diatur, dibagi, kontrol negara. Itulah komunis.
Tetapi salah satu doktrinnya mengatakan agama itu candu bagi masyarakat. Untuk itu agama harus dihapuskan. Itu pernyataan dari Lenin dan Marxis, Karl Marx. Karena orang-orang borjuis gunakan agama ini supaya kaum duafa, orang buruh tani, supaya jangan demo mereka, jangan menghancurkan mereka, karena agama Katolik melindungi kaum borjuis. Itu di Eropa, kejadian di Eropa abad 18 dan abad ke-19, abad ke-20 revolusi Bolshevik di Rusia. Dari Jerman bawa ke Rusia. Ini ideologi komunis. Terjadi revolusi Bolshevik, hancurkan itu. Para tuan tanah hancurkan, borjuis hancurkan itu raja. Dibunuhlah sampai 27 juta orang. Mengalir ke Cina. Tahun 49 revolusi komunis. Rakyat itu tentara rakyat, pembebasan rakyat. Di bawah pimpinan Mao Zedong, dibunuhlah 17 juta bas kemari. Enggak laku. Komunisnya enggak laku. Maka masuklah di dalam PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Dan terbelah Partai Syarikat Indonesia, ada Syarikat Islam Merah, Syarikat Islam Putih. Dikeluarkan oleh Agus Salim tahun 1922. Mereka bentuk Partai Komunis 1924. Mereka benci kali karena mereka dikeluarkan dari Islam, benci sama umat Islam, benci sama pimpinan Islam. 26 mereka berontak, merasa sudah kuat. Padahal kita sudah meminta Indonesia merdeka 1916 oleh Partai Syarikat Islam Indonesia, nasionalis, sudah minta merdeka. Pernyataan mereka ini juga mereka mau, karena merasa kuat, udah masuk nih, ulama ikut, dan ulama yang tidak ikut dibunuh sama mereka tahun 1926. Delanggu, Rangkas Bitung, di Sumatera Barat. Ulama dibunuhi. Ulama banyak ikut, tapi ulama yang menentang dibunuhi. Lari mereka. Di Indonesia sudah hilang. PKI tidak pernah ikut di dalam revolusi, tidak ikut Sumpah Pemuda tahun 27, 28. Tidak ikut membentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 29 Mei 1945 ketika berbicara Yamin tentang Pancasila. Yamin bicara tentang Pancasila pertama, Yamin. 5 sila itu ada ketuhanan. Baru Bung Karno tanggal 1 Juni. Komunis tidak ikut. Pembentukan pembukaan Undang-Undang Dasar oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, proklamasi tidak ikut orang komunis. Tidak ikut di dalam pembuatan Undang-Undang Dasar. Tapi mereka masuk ketika kita mulai revolusi, mulai masuk mereka memimpin, dipimpin Amir Syarifuddin, membentuk Front Demokrasi Rakyat Kiri dan memproklamirkan kemerdekaan menjadi Republik Soviet Indonesia di Madiun. Gubernur Suryo dibunuh, Bupati Magetan dipotong perutnya, gergaji masukkan ke dalam sumur. Ulama-ulama, ratusan ulama dibunuh oleh mereka di Magetan, di Madiun, dan di Jawa Timur. Dihancurkan Siliwangi. Tidak sempat kita menyelesaikan ini. 51 kita, 50 kita jadi negara serikat. Bung Karno belum sempat ini memutuskan supaya ini tidak boleh ikut. Ikut mereka pemilu sampai ikut 55. 55 mereka menang pemilu pertama nomor 4. 3 juta pengikutnya. Sekarang mereka mengaku 30 juta pengikutnya, orang-orang komunis. Dipkap Ciptami ngomong, kekuatan kami 30 juta, siap mengambil alih Indonesia. Ini pernyataan yang terbaru. Dipkap Ciptami anak Raden Paku dari Solo, yang bapaknya ditangkap di penjara, merasa tersiksa dia. Dendamnya terhadap umat Islam, dendamnya terhadap ulama. Dia akan balas dendam. Kejadianlah 65. Karena mereka akan membentuk angkatan kelima. Mereka sudah dekat dengan Bung Karno, Nasakom, Nasional Agama Komunis. Doktrinnya Bung Karno, dia satukan antara minyak sama air sama racun. Bisa hidup enggak? Minyak, air, racun. Inilah Bung Karno. Ini fakta sejarah. Yang memuja-muja Bung Karno, fakta saja kejadian seperti itu. Bung Karno ingin
bangsa Indonesia damai, dijadikan satu agama, organisasi komunis, organisasi nasional bangsa PNI, berharap jadi satu, nggak mungkin. Kalau menegakkan kebenaran